mencari data tunggal. Yang pertama kita akan mencari mean. Rumusnya yaitu sama dengan average. Kalian ketik average atau average, kemudian buka kurung, blok semua datanya sampai selesai. Setelah itu tutup kurung dan enter. Kemudian yang kedua, untuk mencari median, rumusnya adalah sama dengan kalian ketik median, buka kurung lagi, kemudian blok datanya sampai selesai. Kemudian balas kurung, enter. Lanjut untuk modus juga sama. Rumusnya adalah sama dengan mode, kalian ketik mode, buka kurung, blok semua datanya sampai selesai, balas kurung, lalu enter. Jawabannya sudah dapat semua kan? Kemudian selanjutnya adalah mencari mean, modus, dan median pada data kelompok. Untuk mencari mean, modus, median pada data kelompok, kita memerlukan nilai tambahan atau nilai bantuan seperti nilai tengah dikali frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif. Cara mencari nilai tengah adalah sama dengan buka kurung, batas bawah ditambah batas atas, kemudian balas kurung dibagi 2, lalu enter. Setelah mendapatkan jawaban yang di atas, tinggal tarik kolom hingga ke bawah, semua akan muncul jawabannya. Kemudian untuk mencari nilai tengah dikali frekuensi, yaitu sama dengan buka kurung, nilai tengah yang sudah kita dapat tadi dikali frekuensi, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian tinggal kita tarik aja sampai ke bawah, lalu akan muncul jawabannya. Untuk mencari frekuensi kumulatif, kita mencari secara manual saja. Kita menghitung dari 4, kita tulis 4. Kemudian di kolom kedua, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 6 sama dengan 15. 15 ditambah 8 sama dengan 23. 23 ditambah 4, 27. Kemudian 27 kan jawabannya. Kolom yang terakhir 27 tambah 3 hasilnya 30. Nah, kita udah menemukan semua nilainya kan? Kemudian kita akan mencari jumlah total dari nilai tengah dikali frekuensi. Rumusnya sama dengan sum, kemudian blok semuanya, balas kurung, lalu enter, akan ketemu jawabannya. Langsung saja untuk mencari mean, sama dengan, kita tulis sama dengan, kemudian klik jumlah total tadi, jumlah total nilai tengah dikali frekuensi, kemudian dibagi sama frekuensi, akan muncul hasilnya. Kemudian untuk mencari modus, selanjutnya kita akan mencari modus pada data kelompok. Terlebih dahulu kita harus mengetahui kelas modus, yaitu dengan cara melihat frekuensi yang relatif besar dari masing-masing kelas. Jika sudah mendapatkan, berarti rumus yang akan kita gunakan adalah sama dengan buka kurung, batas bawah dari kelas modus dikurang 0,5, balas kurung,
kemudian dikurang 0,15 kurung ditambah panjang interval kelas, kemudian dikali buka kurung frekuensi pada kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus balas kurung, kemudian dibagi 2 kali buka kurung sama, yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus tutup kurung, kemudian ditambah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus balas kurung, lalu enter. Jika muncul seperti itu, jawab oke, kemudian akan muncul hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari median. Karena median merupakan nilai tengah, jumlah keseluruhan dari data yaitu 30 kita bagi 2, hasilnya 15, berarti mediannya ada ke data yang ke-15. Berarti kalau data yang ke-15 terletak pada kelas ke-3. Maka rumus yang akan digunakan adalah sama dengan buka kurung batas bawah pada kelas median dikurang 0,5, kemudian balas kurung, lalu ditambah panjang interval kelas dikali buka kurung 2 kali 1/2 dikali buka kurung jumlah frekuensi dari semua data, kemudian balas kurung, kemudian dikurang frekuensi dari kelas median maksudnya buka kurung dulu, kemudian klik frekuensi pada kelas median ditambah frekuensi sebelum kelas median balas kurung 2 kali dibagi buka kurung lagi dibagi jumlah frekuensi data balas kurung lalu enter, akan muncul jawabannya.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghitung ukuran dispersi pada populasi, baik data tunggal maupun data kelompok menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama adalah pada data tunggal. Yang pertama kita akan mencari range atau jangkauan. Caranya sama dengan kita klik pada nilai maksimal, dikurangi nilai minimal, enter. Kemudian yang kedua kita akan mencari mean deviation. Caranya sama dengan kita masukkan rumusnya AVE DEV, kita klik saja pada rumus yang muncul. Kemudian kita blok datanya, kita tutup kurung, enter. Kemudian yang ketiga kita akan mencari variansi atau ragam populasi. Caranya yaitu sama dengan kita masukkan rumusnya var P ini yang paling atas, kita klik saja. Kemudian kita blok datanya, kita tutup kurung, enter. Kemudian kita akan mencari standar deviasi populasi. Caranya sama dengan kita masukkan rumusnya ST ini stdev.p. Kita klik saja rumus yang muncul. Bisa dilihat rumusnya pada layar. Kemudian kita blok datanya, tutup kurung, enter. Baik, selanjutnya kita akan mencari ukuran dispersi pada data kelompok. Sebelumnya, kita harus mencari nilai tengah atau X. Kemudian kita mencari nilai tengah dikurangi mu. Mu bisa didapat dari jumlah keseluruhan nilai tengah dibagi dengan banyaknya nilai tengah. Pada kasus ini ada 8. Ini rumusnya. Kemudian, setelah itu kita mencari frekuensi dikali nilai tengah dikurangi mu. Ini dikali ini. Kemudian kita juga harus mencari nilai tengah dikurangi mu kuadrat, yaitu ini dikuadratkan. Kemudian kita harus mencari frekuensi dikali nilai tengah dikurangi mu kuadrat atau frekuensi dikali ini. Setelah itu, kita harus menghitung menggunakan rumus sum pada frekuensi, kemudian frekuensi dikali nilai tengah dikurangi mu, kemudian pada frekuensi dikali nilai tengah dikurangi mu kuadrat. Setelah itu kita bisa mencari range atau jangkauan. Yang pertama, caranya adalah sama dengan kita gunakan nilai tengah. Nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Enter. Kemudian yang kedua kita akan mencari mean deviation. Caranya adalah sama dengan kita klik pada jumlah frekuensi dikali X dikurangi mu dibagi dengan jumlah frekuensi. Kita enter. Kemudian cara mencari variansi atau ragam populasi yaitu sama dengan kita klik ini dibagi jumlah frekuensi. Enter. Kemudian untuk mencari standar deviasi populasi, kita masukkan rumusnya sama dengan SQRT.
Buka kurung, kita klik pada hasil variansi ragam populasi, tutup kurung, enter. Sekian video tutorial yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga membantu.